Halo, halo. Hari ini kita mau belajar menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan FPB atau faktor persekutuan terbesar. Simak videonya baik-baik ya. Selamat belajar, semoga diberi kemudahan. Kasus 1. Yuda memasukkan 24 kelereng merah dan 42 kelereng putih ke dalam kantong plastik. Setiap kantong plastik berisi kelereng merah dan kelereng putih sama banyak. Nah, pertanyaan yang harus kita selesaikan adalah yang pertama, berapa kantong plastik paling banyak yang dibutuhkan Yuda? Dan yang kedua, berapa banyak kelereng merah dan kelereng putih untuk masing-masing kantong? Mari kita selesaikan satu persatu pertanyaannya. Yang pertama, kita mau jawab berapa kantong plastik paling banyak yang dibutuhkan Yuda. Yuk kita jawab. Yang pertama ya, kita lihat tadi kelereng merahnya ada 24. Kita tulis kelereng merah gitu aja ya, merahnya ada 24. Nah, ini dibagikan ke beberapa kantong plastik. Kita lihat dulu. Kalau 24 kelereng merah bisa dibagi berapa aja? Yang pasti bisa dibagi 1, ya kan? Kemudian bisa dibagi 2. Kemudian 24 bisa juga dibagi 3. Bisa dibagi 4. Bisa dibagi 5 enggak? Nggak bisa habis ya. Kemudian bisa dibagi 6, bisa juga dibagi 8, bisa dibagi 12, dan juga bisa dibagi 24. Kemudian kalau kelereng yang putih, jumlahnya ada 42 ya, ada 42. 42 kelereng ini dibagi-bagi ke beberapa kantong plastik. Bisa dibagi 1 kantong, bisa dibagi 2 kantong, bisa dibagi 3 kantong, bisa dibagi 6 kantong, 7 kantong, 14 kantong, 21 kantong, dan 42 kantong. Ini kan jumlah kantong plastiknya sama banyak ya. Nah, kita lihat ternyata kalau merah dan putih ini dibagikan ke dalam kantong yang sama, ini bisa aja dibagi 1 kantong. Bisa dibagi 2 kantong. Bisa dibagi 3 kantong. Bisa juga dibagi 6 kantong ya, 6 kantong ini bisa. Kemudian masih adakah lagi yang sama pembaginya? Ternyata tidak ada. Nah, kita lihat pertanyaannya adalah berapa kantong plastik paling banyak yang dibutuhkan Yuda. Berarti kantong plastik paling banyak kalau dibagi ke dalam kantong yang sama jumlahnya. Kita lihat. Kantong plastik paling banyak yang dibutuhkan berarti adalah adalah 6 kantong. Nah, sudah ketemu. Ini ketemu 6 kantong. Prosesnya tadi kita mencari 24 bisa dibagi berapa saja. Ini namanya adalah mencari faktor. Yang putih ada 42 bisa dibagi ini. Berarti ini juga faktornya. Dan kita pilih faktor yang sama dan paling besar. Nah, proses ini namanya proses mencari apa? Betul, ini adalah proses mencari FPB. Jadi ini 6 ini adalah FPB dari 24 dan 42. Kalau begitu, kalau kita mau membagi-bagi dalam jumlah yang sama, kita bisa menggunakan FPB.
Sekarang kita lihat pertanyaan yang kedua. Berapa banyak kelereng merah dan kelereng putih untuk masing-masing kantong? Kita jawab ya. Nah, kalau mau menjawab soal seperti ini wajib ada anak-anak. Banyak kelereng masing-masing kantong, titik 2. Atau adalah, atau sama dengan juga boleh. Ini namanya kalimat jawabannya. Harus ada, nggak boleh cuma hitungannya. Banyak kelereng masing-masing kantong. Berarti yang merah ada berapa? Dan yang putih ada berapa? Nah, kita lihat. Yang merah tadi ada 24. Sementara kantong plastik paling banyak yang dibutuhkan adalah 6. Berarti 24 kita bagi ke dalam 6 kantong plastik. 24 ya dibagi 6. Hasilnya adalah betul 4 kelereng. Kemudian yang putih. Yang putih ini tadi ada 42. Kantongnya ada 6. Berarti 24 dibagi 6. Hasilnya adalah 7 kelereng. Nah, begitu cara mencarinya ya. Dan diperhatikan ketika menjawab soal cerita, ini kalimat-kalimat jawab, keterangan-keterangan ini harus ada. Kalau hanya kalimat matematika pembagiannya saja atau pencarian faktornya saja itu tidak boleh karena menjadi tidak jelas apa yang sedang dihitung. Sekarang mari kita lihat kasus yang kedua. Baca bersama-sama ya. Ibu membuat 25 kue donat, 50 kue bolan, dan 100 kue bolu. Ketiga kue akan dikemas dalam kardus-kardus kecil. Setiap kardus berisi kue donat, bolen, dan bolu sama banyak. Jumlah kardus paling banyak yang dibutuhkan ibu adalah titik-titik. Nah, mari kita perhatikan. Ada 3 macam kue yang akan dibagikan atau dikemas dalam kardus-kardus kecil. Dan setiap kardus ini isinya kuenya sama. Nah, ini kan mirip ya dengan kasus yang tadi. Kalau tadi membagi-bagikan kelereng dalam kantong plastik, sekarang kita membagi-bagikan kue dalam kardus-kardus kecil. Tadi caranya menggunakan apa? Iya, tadi caranya menggunakan FPB. Berarti yang ini nanti kita juga akan menggunakan FPB. Kita langsung saja mencari FPB-nya menggunakan cara faktorisasi prima. Sudah hafal ya? Kita cari dulu faktorisasi primanya dengan membuat, membuat pohon faktor. Kita buat pohon faktor dari 25, 50, dan 100. 25 bisa dibagi 5 ya, hasilnya adalah 5. 5 hanya bisa dibagi 5 dan 1, berarti sudah stop. Kemudian 50. 50 bisa dibagi 2 karena ini adalah bilangan genap. 50 dibagi 2 hasilnya 25. Kemudian 25 bisa dibagi 5, hasilnya 5. 5 hanya bisa dibagi 5 dan 1, berhenti. Selanjutnya 100 bisa dibagi 2, hasilnya betul 50. 50 bisa dibagi 2 lagi, hasilnya adalah 25. 25 bisa dibagi 5, hasilnya 5. Nah, seperti yang lain, hasilnya 5, berhenti di sini ya. Selanjutnya kita tulis faktorisasi prima masing-masing. 25 faktorisasi primanya adalah 5 kali 5. Kemudian 50 faktorisasi primanya kita lihat ya, 2 kali 5 kali 5. 2 kali 5 kali 5. Kemudian 100
Ini faktorisasi primanya, iya, 2 kali 2 kali 5 kali 5. Kita tulis dalam bentuk pangkat. Nah, semuanya ditulis dalam bentuk pangkat. 5 ini ada 2, berarti 5 pangkat 2 ya untuk 25. Kemudian yang 50 ini 2-nya ada 1, 5-nya ada 2, berarti 2 kali 5 pangkat 2. Selanjutnya 100. Ini 2-nya ada 2, berarti 2 pangkat 2. 5-nya ada 2, kalikan 5 pangkat 2. Selanjutnya kita tentukan FPB-nya. FPB. Ingat, untuk menentukan FPB ini kita harus cari di masing-masing faktorisasi prima, faktor prima yang ada semua. Kalau ini dari 3 bilangan, berarti dari ketiga bilangan ini harus ada semua. Kita perhatikan, kalau 2, ini yang punya cuma 50 sama 100, berarti ini nggak boleh dihitung. Kemudian yang 5, ini tiga-tiganya punya ya, punya 5 pangkat 2, 5 pangkat 2, 5 pangkat 2. Kebetulan di sini pangkatnya sama semua. Kita tulis satu saja. Karena pangkatnya sama, kita nggak perlu milih yang mana. 5 pangkat 2. Kemudian kita hitung. 5 pangkat 2 ini kan 5 kali 5. 5 kali 5 hasilnya 25. Iya, berarti FPB dari 25, 50, dan 100 adalah 25. Kita lihat tadi pertanyaannya adalah jumlah kardus paling banyak yang dibutuhkan ibu adalah titik-titik. Nah, ini kita jawab nih, di sini sudah terjawab 25, tapi kita harus tuliskan dalam kalimat jawab. Jumlah kardus paling banyak yang dibutuhkan ibu adalah 25 kardus. Aduh, ini nulisnya susah. Nah, begini ya, mudah kan? Kesimpulannya, kita menggunakan FPB untuk menyelesaikan kasus-kasus membagi beberapa bilangan ke dalam jumlah paling banyak yang sama, seperti 2 kasus yang tadi kita telah selesaikan. Selanjutnya akan Bu Dina berikan latihan soal agar anak-anak lebih paham tentang kasus-kasus ini. Sampai jumpa.